fisiknya yang akan Iya, kita doakan sama-sama. Bangunnya Pak Yudi. Ya nggak usah banyak-banyak, satu orang aja 100 juta selesai. Betul ya, 200 orang. Berikutnya Pak, kita bincang-bincang sore ini Pak, yang kata Pak Yudi nggak ada konsepnya nih, jalan lain natural aja Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak Yudi menjaga stamina di usia yang masih 25 tahun ke atas, maksudnya ke atas sampai 60 Pak ya. 25 tahun ke atas ya. Ya. Saya bilang umur Pak Yudi 25 plus lah. Plusnya plus 35 maksudnya, 35 tahun. 60 ya, hampir 60 ya. Kita doakan Pak Yudi sehat, bisa mengeluarkan ide-idenya dan dipercepat pembangunan fisik baik masjid dan pesantren. Nah, Pak Yudi, bagaimana Pak Yudi ini membangun stamina sebagai YouTuber yang pemula ya? Kalau bilang saya pemula kan baru 2 tahun ini ya, Pak Yudi benar-benar maksimal ya. Kemarin kan kita bincang-bincang. Karena baru 6 tahun tidur dengan 38 subscribe, kemudian tiba-tiba ada momen Rocky Gerung dengan Prabowo langsung meroket dari 200 2022.000 sekarang udah 270.000 subscribe-nya dan ditonton sebanyak di 35 juta kacamata dan 52. Bagaimana Pak Yudi ini membangun stamina fisik dengan menjadi seorang YouTuber tertua di semesta? Jadi pertama harus ada persiapan ruhiyah, karena kekuatan fisik itu haruslah berangkat dari kekuatan ruhiyah Pak, kekuatan ruhani Pak. Jadi pertama-tama kalau menjadi YouTuber dirapi dulu sholatnya itu berjamaah 5 kali ke masjid ya, menurut saya ya. Karena di situ nanti kita lebih mantap menghadapi masa depan, lebih optimis menghadapi kehidupan, karena kita itu menjaga hubungan-hubungan baik dengan Allah. Lewat sholat subuh gak telat, sholat lohor gak telat, asar gak telat, maghrib gak telat, semuanya berjamaah. Jadi 80% masalah itu ada di dalam diri kita Pak, terutama sholat. Kalau sholatnya berantakan itu soal kita 80% nggak selesai sepanjang hayat ya. Jadi 80% masalah kita selesaikan dulu, yaitu dirapiin aja sholatnya dulu, untuk kita berkarya di atas pondasi kekuatan ruhiyah yang memang sudah mekanismenya sudah disiapkan oleh Allah melalui sholat 5 waktu itu. Saya kira kuncinya di situ mungkin ya. Saya nggak tahu kalau cara orang lain. Secara teknis, tadi kan secara ruhiyah supaya kuat itu harus dikuatkan jiwanya dengan cara kita memperbaiki diri sendiri, yaitu hubungan-hubungan baik kita dengan Allah lewat sholat itu. Itu yang pertama secara ruhiyah. Yang kedua, kalau saya boleh usul, sejak tahun 2020 itu saya mengikuti Bilal bin Rabah, selalu memperbaharui wudhu. Jadi sudah 22 tahun saya wudhu, kalau nggak sholat tapi batal, wudhu lagi. Itu kan satu teknik ya untuk mengembangkan pribadi, bagaimana mencapai peak, puncak-puncak karya dengan pendekatan ruhiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, soal yang ketiga itu soal teknis, minimal tiga upload, sehingga kita itu tertantang untuk mengejar target itu. Kalau memang lebih ruhiyah kita kuat, kita tingkatkan 5. Jadi kalau orang yang lemah mentalnya, lemah ruhiyahnya, nggak terbiasa untuk membina diri sendiri dengan hubungan-hubungan kita dengan langit, saya kira dia cenderung malas ya. Ya karena sholat aja malas, bagaimana dia bisa berkarya dengan kuat, dengan gairah. Jadi kuncinya itu kekuatan ruhiyah di dalam diri kita yang dilatih secara sistemik, secara 5 kali terus menerus. Itu yang sudah disiapkan cara untuk menjadi produktif itu, dan stamina menjadi kuat itu, dan secara istimroriyah berkelanjutan atau sustainable, berkelanjutan karena kekuatan ruhiyah yang kita latih sendiri. Dan itu nggak ada rumusnya, kecuali kita rasakan, kita latihkan sendiri menurut ajaran-ajaran Islam itu akan mempengaruhi nanti produktivitas kita dan stamina kita. Meskipun sudah tua, tapi coba lihat, misalnya saya suka ngomong bercanda sama anak-anak. Coba Bapak umurnya 60, bandingkan umur 60 dengan orang-orang yang di 60 di kampung ini ya kan. Produktivitasnya mana lebih tinggi? Dia lupa kuncinya adalah di perbaikan ruhiyah tadi sebagai YouTuber pemula. Saya kira itu kunci. Artinya ada supaya stamina
Artinya ada teman-teman Pak Yudi yang seumuran lebih atau kurang lebih dari usia kita, mungkin dia 60 tahun udah loyo, udah males, tidur-tiduran, nggak ada gerak, atau juga udah sakit-sakitan bukan gitu hanya bukan hanya loyo, nggak punya karya apa-apa kecuali ngobrol sambil memetik sebuah rokok di bibirnya yang sudah layu itu. Udut dia Pak ya. Padahal umurnya baru 50, baru 55. Ada yang 45 sudah keriput ya. Karena dia tidak terbiasa untuk berhubungan dengan sumber kekuatan yang abadi, yaitu Allah tadi. Itu persoalannya. Jadi ini sifatnya universalnya. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Quran, orang itu akan semakin abadi di dalam berkarya. Saya kira begitu. Betul. Akan semakin kuat. Coba kita lihat pejuang-pejuang Islam itu. Katakan Habib Rizik yang di penjara. Emang di penjara dia menderita? Tidak. Dia berbahagia di penjara itu. Bisa nulis buku ya? Karena bisa lebih dekat ke Allah, bisa menyelesaikan tesis doktornya yang ribuan halaman dalam bahasa Arab, tidak perlu diganggu oleh orang lain. Di blocking time oleh Allah karena karena perjuangan Habib Rizik sengaja. Justru indah dia di penjara itu, menjadi kekayaan pribadi yang tidak bisa diikuti oleh orang lain. Jadi dia sebenarnya nggak menderita itu. Orang umum aja ya, orang umum aja yang melihat dia menderita ya. Justru dia lebih karena orang umum kerjanya menilai, tidak berbuat apa-apa kecuali menilai orang lain berjuang, ya kan. Ya kita doakan Pak, ada tafsir nanti ya, namanya Rizik Pak ya, kayak Hamka ya, di penjara di masa baru bisa ya. Al-Azhar muncul, atau seperti Said Qutb juga kan buku Fidal Quran ya, di bawah naungan Al-Quran ya, ketika dia di penjara ya oleh rezim Mesir pada saat itu ya. 6 jilid kan Fidal Quran itu kan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia 2 versi ya. Versi yang 10 jilid sama versi 11 jilid. Kalau 11 jilid kan Roban Dipres tuh sampai itu Fidal Quran, tapi kan dia dihasilkan oleh badan yang kurus kering ya, di penjara, tapi menghasilkan karya besar. Kenapa? Ya kekuatan ruhiyahnya itu yang bicara, bukan fisiknya yang kuat kan. Kan badannya nggak setegap Natalio Speak ya misalnya, si itu Said Qutb itu kalau kita lihat videonya kurus kerempeng. Kekuatannya ada terletak pada ruhiyahnya yang kuat ya, karena dihubungkan dengan Allah itu kuat sehingga dia sangat produktif kan gitu Pak ya. Betul ya. Ya orang juga katakan ada 2 umur katanya Pak. Satu adalah umur biologis yang mungkin 40 tahun, 50, 80 tahun dia wafat ya, meninggal ya secara fisik ya. Tapi umur produktif, umur karya abadi ya. Bapak katakan tadi Soekarno dengan buku yang tebal itu DBR di bawah bendera revolusi, tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, dan juga Fidal Quran oleh Said Qutb, dan juga tokoh-tokoh lain, saya Sabiq, kemudian tokoh-tokoh Muhammad Tasir, kemudian Hatta yang Pak Yudi sering memperlihatkan pemikiran-pemikiran Hatta. Ada juga filosof yang dari luar negeri, mungkin secara fisik sudah kubur, tapi karyanya masih abadi. Jadi begitu ya, kalau Pak Yudi lihat dari membandingkan teman-teman Pak Yudi yang usianya di bawah atau di atas Pak Yudi ya. Tapi yang Bapak tadi itu yang dia suka ngerokok Pak, itu besok akan laku nih Pak. Langsung lagi Ramadan nih Pak. Kan dia suka ngerokok Pak. Karena dia akan bisa menentukan kapan Ramadan datang, karena dia ahli hisab dia Pak. Ahli hisab. Jadi susah kapan tanggal 1 Ramadan, nah dia akan datang Pak, karena dia ahli hisab dia Pak. Nah Pak Yudi menarik nih ya, Pak Yudi tadi mendatangkan kekuatan langit ya, tangan-tangan langit Pak ya. Itu tadi juga saya ingin akan minta penjelasan lebih lanjut Pak mengenai metode Bilal tuh Pak, Bapak katakan tadi Pak. Memang kalau kita lihat satu hadis, saya kata Rasul, saya dengar teropak Bilal di surga, kata Nabi. Surga, Tanya,
Iya. Bilal, apa kerjaan engkau selama ini? Kok saya dengarkan perumpamaan engkau di surga? Saya selalu wudhu ya Rasul, sebelum saya sholat, saya wudhu, kemudian saya sholat wudhu 2 rakaat. Nah, makanya Rasul syukur wudhu. Itu artinya kalau dibilang bahasa yang sekarang bid'ah itu ya bid'ah itu yang tidak dilakukan Rasul, tapi diiyakan ya. Secara salah satunya Bilal yang punya kebiasaan membersihkan dirinya sendiri ya dengan wudhu dan sholat syukur wudhu itu, dan itu akan mempengaruhi karya-karya dia dalam sejarah. Bilal itu kan hanya seorang budak status sosialnya itu tidak tinggi, tetapi menjadi bermakna atau punya peran yang signifikan dalam sejarah sebagai muadzinur Rasul, itu karena didikan Rasul, dan salah satu yang dia terapkan itu tadi selalu memperbaharui wudhu kan gitu secara konsisten, dan itu menjadi dia dikenal dalam sejarah kan gitu ya. Begitu harum nama Bilal karena hanya amalan yang berwudhu tadi, ya kan? Iya. Namanya kan harum. Beda dengan koruptor di Sukamiskin itu kan, atau Nasarudin yang meskipun udah bebas dan ketemu sama Muldoko waktu mau mengkudeta Partai Demokrat itu, tapi dia kan seorang koruptor backgroundnya. Nasarudin yang sudah bebas itu, dan itu kan nggak bisa dilepaskan dari ingatan publik ya. Tapi Bilal nggak bisa dilepaskan dari ingatan publik miliaran manusia melampaui gelombang zaman, karena itu tadi wudhunya itu. Dan saya nggak tahu, nanti rasakan aja sendiri. saya sudah mau mengazamkan itu sejak tahun 2020. Setelah saya nulis bukunya Yusril tahun 2020, saya ingin seperti Bilal, paling tidak wudhunya di dalam rangka untuk sholat. Berarti insya Allah itu udah 20 tahun, 22 ya, 21 tahun insya Allah ya. Saya kira itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi mindset kita dalam berislam dan menghadapi masa depan dan kehidupan secara umumnya, begitu Pak. Nah, ini juga pas kalian Pak buat edukasi umat. Ketika kita wudhu itu yang kita ikutin Bilal hanya ketika kita ingin sholat, atau ketika belum waktu jam 10 misalnya kita wudhu, kita sholat Pak. Bagaimana itu Pak? Iya, pokoknya buat edukasi masyarakat. Yang saya pahami, asal dia batal wudhu, dia wudhu lagi gitu ya. Nggak harus untuk sholat 5 waktu kan gitu. Jadi dia sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi kan dia selalu suci ya dari hadas besar dan hadas kecil gitu ya. Terlebih lagi, saya pahami begitu. Terlebih lagi ketika dia mau sholat, dia wudhu, sholat dulu ya sebelum sholat atau sholat. Iya, ya. sholat syukur wudhu katanya begitu ya, 2 rakaat sholat sunnah ya. Iya. Dan itu kan berarti tingkat penghambaan dia begitu tinggi, memposisikan dia sebagai seorang hamba kan, selalu bersujud gitu. Dan itu kan berarti akan mudah orang yang mencoba memposisikan diri menjadi hamba Allah akan mudah ditolong oleh Allah. Barangkali kemudian mudah ditolong untuk mendapatkan subscriber dan viewers dan juga uang yang halal. Iya. Kan itu nggak selalu bisa kita perkarakan secara matematis Pak ya. Makanya kalau saya ditanya kemarin itu gimana cara mendapatkan menembus 1000 subscriber pertama, dari 38 loncat ke 2000 dalam waktu 7 hari dengan 1 video. Kan saya jawabnya apa kemarin? Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, saya nggak ngerti, ya kan? Saya nggak ngerti. Ini kan pertolongan atau istilahnya ma'unah, pertolongan dari Allah. Ya mau-maunya Allah aja kita terima. Takdir Allah berlaku, manusia hanya menerima, tinggal menerima kan gitu ya. Jadi kita ikutin aja Pak apa rambu-rambu Allah, dan Allah akan memberikan keselamat kita ya. Ibarat itu, di jalan raya ada jalan tanjakan, hati-hati turunan jaga rem, ada ada tempat tertentu yang berbahaya, kita juga jaga kendaraan kita. Insya Allah kita selamat seperti itu ya. Insya Allah ya, kita ikuti aja secara kalau kembali lagi nih Pak Yudi, kalau dirumuskan bagaimana menjaga stamina Pak Yudi agak susah Pak ya, dinalar dengan rasio kita Pak ya, karena pendekatannya dua Pak. Dua, pertama persiapan ruqyah tadi, bagaimana ittiba Rasul, kira-kira begitu ya.
ibadahnya dibenerin, diperbaiki, ibadah kita sendiri bukan orang lain. Yang kedua persiapan teknis ya itu tadi membaca gitu ya. Terus membikin target pribadi ya supaya produktif. Keikhlasan aja kan nggak cukup Pak kalau kita nggak punya target pribadi. Kalau kita targetan 1 hari 3, ya kita coba untuk 3 atau kita lampaui target itu menjadi 5. Kalau ikhlas saja nggak cukup jadi YouTuber. Nah, nanti malah nggak ada target, malah nggak berkarya apa-apa, nggak mengupload satupun video karena nggak ada target yang dibebankan kepada jiwa kita sendiri. Nah, target yang kita patok, kita pasang itu kan sesuai dengan kekuatan ruhiyah kita ya. Kalau kita malas ya satu pun nggak bisa kita upload ya. Makanya yang diperbaiki itu sebenarnya ruhiyahnya dulu, kekuatan jiwa kita dulu, supaya kita bisa produktif. Kalau menurut saya begitu pendekatannya. Gitu, jadi ada kekuatan langit Pak ya yang kita akan tembus ya. Kita tembus ya Pak. Kita tembus arasnya. Iya. Nah mungkin Pak dia agak melenceng sedikit Pak. Ketika ada siapapun dia agak jauh dari ibadah ya, tetapi subscribe-nya dapat sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta. Bagaimana tuh Pak Yudi memotretnya Pak? Ya mudah dijelaskan Pak. Berarti kemungkinan yang dia dapat menjadi tidak barokah, terus dia memudahkan dia untuk menyebarkan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Justru dia dapat beban dosa yang banyak itu tanpa dia sadari, supaya subscribernya banyak kan gitu ya. Kan banyak itu karena youtuber pemula itu dengan ingin mencapai subscriber banyak dengan melakukan ya begitulah ya, hubungan laki perempuan secara terbuka gitu, menyenangkan hawa nafsu, subscribernya banyak. Tapi pertanyaannya apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Subscriber sih banyak, viewer banyak, tapi persoalannya Allah ridhoi tidak konten seperti itu, ya kan? Jadi persoalannya bukan subscriber banyak nih. Kita pertanggungjawabkan nggak subscriber ucapan kita. Nanti kan kalau di surat Al-Kahfi itu Pak, itu kan kita lihat nanti orang menyesal kan melihat apa itu catatan harian kita sendiri. Ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa nih kok semuanya yang kecil ada dicatat, yang besar ada illa ahsaha, kecuali semuanya saya kumpulkan kata Allah. Nah, itu kan termasuk karya-karya YouTube kita. Jadi amal soleh nggak itu kita jadi ngeri juga sebenarnya kita ngomong di depan YouTube. Termasuk orang yang menyesal kayak yang diproyeksikan di surat Al-Kahfi itu, yang membuat Syekh Ali Jabir itu waktu jadi imam sholat tarawih, waktu membaca surat Al-Kahfi yang 110 ayat itu, waktu sampai ayat itu dia menangis tuh. Saya lihat di videonya. Karena saya dulu pernah hafal surat Al-Kahfi itu, sudah saya serahkan ke ustadz saya yang ahli Quran yang almarhum kemarin, Kiai Musyafa, yang punya sanad 2, sanad ke-23 sama ke-25 sampai Rasulullah. Saya pernah hafal surat Al-Kahfi itu. Jadi waktu Syekh Ali Jabir itu membaca ayat itu dia menangis. Saya paham kenapa dia menangis, karena artinya mengerikan sekali untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Iya. Itu Pak. Kalau orang sekarang namanya 3H nih Pak. Halal, haram, hantam Pak. Orang kayak gitu ya. Pak Yudi gambarnya nggak kelihatan Pak Yudi wajahnya? Apa? Wajah Pak Yudi nih yang ganteng ini. Gangguan lagi. Tapi suaranya bagus. Ya, kalau orang sekarang tuh 3H, halal, haram, hantam. Nah, jadi kalau dari pembicaraan, iya mungkin sinyal ya, tapi mudah-mudahan sebentar lagi akan kelihatan lagi nih. Sini bagus. Iya, saya juga bagus nih di saya sendiri, tapi wajah Pak Yudi nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya sampai Pak. Nah, jadi kalau kita kembali lagi mengenai stamina, yaitu ada stamina dari perbaikan tapi kita. Wajah saya bagus di sini. Bagus ya, di sini nggak ada nih Pak. Mudah-mudahan akan kelihatan lagi sinyalnya. Jadi kalau saya bisa simpulkan Pak, ada 2 menjaga stamina ya. Perbaikan.
ya perbaikan ibadah ibadah. Iya. Dan hal-hal teknis Pak ya, teknis ya. Apa? Iya. Pertama mendekatkan diri ruqyah dan teknis ya. Iya, ini bagus lagi. Ya, jadi itu ya perbincangan kita ya. Jadi kalau dalam hal barokah itu Pak, ada orang bilang peribahasanya yang penting banyak barokah daripada sedikit nggak barokah, gitu Pak. Kalau orang sering ngobrol ya, mendingan banyak barokah daripada sedikit nggak barokah. Dan kehidupan orang yang kita ada kan 3H itu hal hantam, tetapi semuanya memang walaupun saya sebagai YouTuber, sebagai penonton, semuanya akan dipertanggungjawabkan ya, apakah kontennya ya. Iya. Di surat Yasin juga gitu Pak ya. Mulut kita sama. Mulut kita terkunci, tangan dan kaki akan menjadi saksi kita. Seperti sekarang ini ya. Mungkin sekarang kita lagi merekam perjalanan Pak Yudi, kelihatan mungkin nanti 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun kita sudah meninggalkan dunia ini, akan dilihat oleh generasi berikutnya, kelihatan nih Pak Yudi segini tingginya, matanya, kakinya, dan begitu juga nanti video-video Allah akan lebih dahsyat lagi nih Pak. Sekarang kita bisa lihat merekam semua. Iya, kalau kita lihat tokoh-tokoh bangsa di dunia yang sudah berkeping-keping di tanah ya, meninggal, mati, maka kita bisa lihat juga Kennedy, di mana tokoh-tokoh yang sudah meninggal, Natsir, Buya Hamka, kemudian tokoh-tokoh lainnya dengan video-video mereka yang direkam pada saat mereka hidup. Gambarnya masih hidup ya. Iya. Jadi kalau saya lihat YouTuber ini adalah konteks komunikasi dan dihubungkan dengan nilai transendental, ini adalah video Allah nih Pak. Jadi video Allah akan lebih dahsyat lagi. Kalau sekarang Pak Yudi bisa ngumpet, nggak direkam kamera, bisa berbohong, saya bisa nipu, nggak ada kameranya, nggak ada CCTV-nya, tapi video Allah akan lebih dahsyat lagi nih Pak, akan kita lihat. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita Pak tidak hanya bertemakan bagaimana membangun stamina seorang YouTuber, tapi juga ada nilai-nilai yang harus kita pertanggungjawabkan, dan konten-konten YouTube ini adalah video-video manusia yang bisa disaksikan kapan saja. Bagaimana nantinya yang punya alam, yang mempunyai sinyal, yang punya frekuensi akan juga merekam diri kita dari mulai lahir sampai mati. Inilah video-video kita. Jadi teman-teman ini sebagai insight-nya, ketika kita ber-YouTube, hati-hati dengan tanggung jawabnya. Kita sekarang berkuasa, hati-hati dengan kekuasaan kita. Kalau tidak amanah akan dipertanggungjawabkan semuanya. Kalau kita amanah, kita baik, akan juga diperlihatkan amal-amal kita. Sebesar atau sekecil biji sawi, sebesar atom atau zarah akan kelihatan. Nah inilah teman-teman dimanapun berada, sebagai insight bahwa video manusia bisa kita tonton kapan saja. Bagaimana dengan video-video Allah yang lebih dahsyat dari video manusia? Ya Pak Yudi, tanpa terasa nih kita sudah berbincang-bincang dengan dua tema, mencari ide dan membangun stamina. Ini sangat menarik sebagai YouTuber pemula atau yang sudah lama, bagaimana kita menyajikan konten-konten bermanfaat buat agama kita, buat negeri kita, buat masyarakat, dan akan dipertontonkan nantinya di yaumil akhir. Baik Pak Yudi, untuk sementara kita akan sudahi perbincangan kita, dan pesan Pak Yudi bagi penonton Lima Benua dengan rencana pembebasan tanah ini dan pendirian Masjid Enam Syuhada dan pendirian pesantren Julali, apa nih Pak Yudi? Silakan Pak Yudi di akhir pertemuan kita. Silakan, kalau jangan ragu-ragu ya untuk infak, untuk amal jariah ya, dalam membangun masjid, karena Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga karena dia membangun masjid di dunia. Oleh karena itu silahkan kalau yang berkenan transfer ke rekening kami, itu BRI Syariah ya, 1012656781, dikonfirmasikan ke nomor HP kami Yudi Pramuko 0812
1200 6145 dan BRI Syariah kami ulangi 1012 656781. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, pendengar channel Pesantren Jolali atau Yudi Pramuka, Yudi Pramuko, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih dahsyat lagi dari pemikiran Pak Yudi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita dan bagi YouTuber pemurah. Pak Yudi, terima kasih dalam kesempatan sore hari ini. Kita akan ketemu lagi, jumpa lagi pada episode berikutnya. Dan terakhir mungkin tagline dari tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Asia, Pak Yudi. Ya, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Ya, sama-sama Pak. Ya, insyaallah.